Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Eka Sriharta Tinduru, NPM 2229061046, Prodi Ilmu Hukum semester 7. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penjabaran dan pemahaman pasal 1320 KUHP Perdata. Dan di sini saya telah mengambil judul yaitu Analisis dan Pemahaman Pasal 1320 KUHP Perdata, Aspek Hukum dan Implementasinya. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari isi penjabaran dan pemahaman pasal 1320. Baik, Pasal 1320 KUHP Perdata menjadi salah satu pilar penting dalam hukum perdata di Indonesia yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Pemahaman yang tepat mengenai pasal ini krusial karena perjanjian merupakan alat utama dalam menjalankan transaksi bisnis dan hubungan hukum antar individu atau entitas. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu persetujuan, perikatan, perjanjian, dan kontrak. Baik, pertama persetujuan. Persetujuan adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang menyetujui sesuatu. Dua, perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian atau undang-undang yang mengharuskan salah satu pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Tiga, perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Empat, kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang diatur dalam bentuk tertulis yang lebih formal dan mengikat secara hukum. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan apa saja syarat sah perjanjian yang akan terjadi dalam persetujuan yang sah. 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. 2. Kecakapan. 3. Suatu pokok persoalan. 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Baik, kita masuk dalam penjelasan apa itu implementasi pasal 1320 KUHP Perdata dalam praktik hukum di Indonesia. Pasal 1320 KUHP Perdata merupakan dasar hukum yang mengatur syarat sah suatu perjanjian. Implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia memiliki beberapa aspek penting, yaitu penerapan syarat sah perjanjian, kehendak bebas, dan dalam praktik hakim seringkali meneliti apakah para pihak benar-benar memiliki kehendak bebas dalam membuat suatu perjanjian. Hal ini dapat diuji melalui bukti-bukti seperti surat perjanjian, kesaksian, dan dokumen pendukung lainnya. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tantangan dalam penerapan pasal 1320 KUHP Perdata. Penerapan pasal 1320 KUHP Perdata dalam praktik hukum di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain bukti. Bukti di sini adalah kesulitan mendapatkan bukti membuktikan keempat syarat sah perjanjian. 2. Interpretasi. Perbedaan interpretasi. Terkadang terjadi perbedaan interpretasi terhadap pasal 1320 KUHP Perdata. Dan 3. Perkembangan teknologi, kontrak elektronik, perjanjian elektronik. 4. Aspek keadilan dan kesusilaan. Keadilan dan kesusilaan meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam pasal 1320 KUHP Perdata, hakim seringkali mempertimbangkan aspek keadilan. 5. Perkembangan hukum. Peraturan perundang-undangan baru yang mengatur aspek tertentu dari perjanjian. Dan dalam penerapan pasal 1320 KUHP Perdata dalam praktiknya seringkali menimbulkan tantangan. Berikut beberapa tantangan yang sering dihadapi. 1. Bukti sepakat para pihak. 2. Kapasitas untuk membuat perjanjian. 3. Suatu hal tertentu, atau dengan kata lain, kejelasan objek perjanjian. 4. Suatu sebab yang halal. Baik, sekian dari penjelasan saya di atas. Semoga bisa bermanfaat.